lagi. Kembali lagi bersama kita berdua di sini. Saya Andi Wijaya dan mohon maaf siapa? Muhammad Irom Tobari. Yes, di sini di samping kanan saya ada Kak Ikrom Tobari. Di mana Kak Ikrom ini teman-teman perkenalkan, Kak Ikrom ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat berdampak di kampus Tikes Rumah Sakit Sada karena beliau ini sudah menginspirasi banyak orang teman-teman gitu. Dan Kak Ikrom bentar lagi kabarnya udah mau lulus ya Kak Ikrom? Betul. Puji Tuhan. Oke. Kita di sini mau mengadakan podcast Arunika Rooms. Jadi stay tune teman-teman, pastinya kalian bakal dapat ilmu-ilmu daging baik banget di sini. Oke. Mungkin Kak Ikrom kita langsung lanjut ke section pertama ya Kak Ikrom ya. Boleh. Nah, Kak Ikrom, teman-teman tuh pengen tahu banget Kak Ikrom. Kalau menurut Kak Ikrom sendiri, pandangan dari Kak Ikrom, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dikembangkan selama dalam magang terutama? Oke. Iya, terkait magang. Magang ya. Untuk Betul. sepengalaman saya sendiri ketika magang kebetulan saya di Dinas Kesehatan di DKI Jakarta, keterampilan yang harus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lebih ke arah untuk soft skill sendiri tuh komunikasi dan juga attitude mungkin ya, kita selama magang itu seperti apa, serta komunikasi kita seperti apa dengan orang-orang dan dunia kerja di sana nanti gimana. Itu untuk komunikasi sendiri, intinya sih harus banyak tanya dengan orang-orang yang ada di tempat kerja nanti. Jadi jangan hanya diem atau gimana, karena kita harus bisa explore sendiri gitu, apa yang kita pengen tahu, apa yang kita cari di situ gitu. Dan untuk hard skillnya sendiri lebih ke arah mungkin dasar aja mungkin ya, kayak Microsoft Office, Excel atau dan sebagainya yang sering dipakai di dunia kerja itu sih. Oh, oke. Berarti lebih ke arah bertanya dan rasa ingin tahunya lebih tinggi ya Betul. kalau untuk soft skill ya. Kalau untuk hard skill mungkin lebih ke teknis, ke Microsoft Office dan lain-lainnya gitu berarti Itu ya Kak Ikram? dasar. Oke. Nah, Kak Ikram, mungkin selama magang itu, mungkin apakah ada sertifikasi atau pelatihan tambahan yang direkomendasikan nggak untuk penunjang magang kita ketika pada saat kita ingin terjun ke magang gitu? Mungkin dari Kak Ikram sendiri mungkin ada rekomendasi nggak, sertifikasi apa mungkin yang harus kita penuhi atau kayak pelatihan apa yang harus kita ikuti terlebih dahulu untuk bootcamp ini? Oke, Andi, untuk kebetulan di Stikes Rumah Sakit Pusada ini tentunya tepatnya di administrasi kesehatan setiap tahun bakal ada pelatihan magang untuk mahasiswanya. Jadi setiap Hamin 2 bulan atau Hamin 3 bulan kita ada pelatihan magang seperti pelatihan Excel, Word dan Microsoft Office sebagainya. Jadi kita ada pelatihan selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari, dan itu juga kita bekerja sama dengan lembaga yang udah bersertifikat, dan kita nanti bakal dapat sertifikat Microsoft Office tersebut seperti itu. Oh, berarti Jadi udah ditunjang oleh Stikes itu sendiri. Oh, iya. Jadi kita tinggal ikut aja. benar-benar meluangkan waktu untuk Betul. mengikuti ya, ya benar sih. Ya itu salah satu poin yang bagus juga ya, karena Stikes sudah mendukung juga ya yang mengadakan program-program seperti pelatihan Excel dan lain-lainnya gitu ya Kak Ikram. Oke, mungkin kita lanjut sedikit nih Kak Ikram ke lebih yang teknis, yaitu pada ketika saat Kak Ikram magang mungkin ya. Nah, ketika Kak Ikram magang mungkin pasti kan lingkungannya berbeda-beda tuh ya, tidak seperti lingkungan kampus ya. Ya beda banget ya. Nah, Kak Ikram, boleh nggak kasih kita tips atau saran gimana sih cara kita cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang pasti pressure-nya kan dimana pasti lebih berat ya Kak Ikram ya? Pasti. Ya, tekanannya lebih berat dibandingkan mahasiswa gitu. Kalau dari Kak Ikram sendiri mungkin boleh nggak di-sharingkan pengalamannya gitu ketika saat magang dan beradaptasinya itu gimana? Oke. Kalau kemarin saya magang selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan, dan proses adaptasinya mungkin karena saya sendiri mengalaminya sebagai mahasiswa, jadi belum ke dunia kerja, jadi prosesnya agak lumayan cukup lama ya. Oh. Iya, jadi kebetulan di pemerintahan juga, jadi agak adaptasinya ya menyesuaikan dengan budaya yang ada di situ gitu. Jadi kurang lebih ya 1 minggu atau 1 mingguan lah, 1 minggu adaptasi gimana, pengenalan orang-orang di situ, terus dengan budaya kerja di situ, terus juga lingkungannya seperti apa gitu. Kita kan harus menyesuaikan apa yang ada di tempat kerja, bukan kita yang harus
bukan lingkungan kerja yang harus ngikutin kita gitu kan. Betul. Jadi kita yang sendiri harus masuk di lingkungan tersebut gitu. Jadi proses adaptasinya selama 1 minggu kurang lebih, dan di 1 minggu itu ya kita proses pengenalan dengan orang-orang di, ya seenggaknya di bagian situ, di bagian divisi kita, proses pengenalan, tanya seperti apa proses kerja di sini. Pokoknya intinya dengan kita banyak ngobrol dengan orang-orang di situ, nanti juga ada satu pembimbing kita di sana, jadi kita harus banyak tanya ke beliau juga seperti apa di sana, dan intinya banyak tanya. Dan ketika kita udah masuk di lingkungan tersebut, pasti kelamaan juga akan nyaman, akan terbiasa dengan orang-orang di situ gitu. Intinya kita punya attitude yang baik, sikap yang baik, serta nunjukin bahwa kita punya kemampuan gitu. Itu pun udah cukup bahwa kita kompeten dan bisa pakai di situ gitu sih. Oke, betul banget ya. Berarti teman-teman, rasa ingin tahu dan kompeten dan bertanya itu perlu banget ya teman-teman ya. Perlu banget di dunia Yes. magang. Agar kita bisa dipercaya juga ya Iya, dengan betul. mentor kita terutama gitu ya. Betul, mentor. Oke, mungkin satu lagi Kak Ikrom. Boleh disebutin nggak Kak Ikrom, selama beradaptasi mungkin salah satu hambatan yang menurut Kak Ikrom satu aja yang paling berasa gitu dalam proses adaptasi, mungkin hambatan yang pada saat di Dinkes berarti ya Kak Ikrom. Betul. Hambatan yang paling Ya, yang paling kena gitu Kak Ikrom, mungkin dari komunikasi kah atau mungkin dari budayanya gitu Kak Ikrom. ya balik lagi komunikasi mungkin ya, karena di pemerintahan ya agak sulit dan kebanyakan pada apa ya, kita kan mahasiswa dan beliau PNS dan sebagainya, jadi kita harus menyesuaikan. Dan ya intinya di adaptasi sih, proses adaptasi itu kita harus benar-benar karena di situ masa-masa sulitnya. Ketika udah kita adaptasinya bagus, terus juga udah masuk sama lingkungan di situ, pasti proses kedepannya juga bakal nyaman. Ketika kita udah nyaman di tempat kerja tersebut, pasti kita juga bakal bisa ngeluarin kemampuan kita dengan maksimal gitu. Beda halnya dengan kita nggak nyaman di tempat kerja itu, nggak nyaman, aduh gini salah gitu salah, ada kan yang kayak gitu ya. Iya, Jadi betul. kita juga agak kaku dong, gimana nih, Betul. harus gimana dan apa yang harus kita lakuin gitu kan. Yes. Ketika kita udah kayak gitu kan, kita nggak bisa ngeluarin apa yang kita punya gitu loh. Betul, Beda jadi halnya sama prepare duluan ya. iya betul, beda halnya sama kita udah nyaman, kita pasti keluarin nih, Pak saya bisa ini, Pak saya bisa ini gitu. Jadi bisa agak Yes. masuk gitu loh. Itu sih proses adaptasi yang sangat amat penting, komunikasi intinya. Balik lagi berarti ke komunikasi ya Betul, Kak Ikrom itu ya. penting. Salah satu hambatannya. Oke, terima kasih Kak Ikrom. Selanjutnya mungkin menurut Kak Ikrom nih, magang itu lebih ke ajang pembuktian diri atau justru tempat untuk belajar sih Kak Ikrom? Ajang Pembuktian diri atau untuk belajar? untuk belajar. Iya. Sebenarnya keduanya sedikit berdampingan ya, karena ketika di tempat magang kita juga di satu sisi harus nunjukin bahwa kita mampu gitu loh, dan satu sisi juga kita ya pengen ada pengalaman baru apa yang kita cari di situ gitu. Jadi keduanya juga harus berdampingan. Kita juga harus ngeluarin yang kemampuan yang terbaik, kita juga harus belajar gitu. Itu sih. Oke, betul banget ya Kak Ikrom. Jadi sebaiknya kalau dua-duanya itu berjalan beriringan Iya, ya, tanpa ada beriringan. yang harus mendominasi Betul, salah satunya gitu ya. Oke. Nah, Kak Ikrom mungkin dari penjelasan Kak Ikrom tadi, menurut Kak Ikrom sendiri, berarti kan secara tidak langsung kita harus kelihatan menjadi kompeten ya pada saat ketika magang terutama gitu ya. Nah, menurut Kak Ikrom sejauh mana sih tekanan bagi Kak Ikrom sendiri untuk kelihatan kompeten itu malah bikin kita susah jujur dalam proses belajarnya sendiri? Apakah tekanan agar kita terlihat lebih kompeten itu dapat membuat kita menjadi lebih susah dalam proses belajarnya gitu Kak Ikrom? Menurut Kak Ikrom mungkin bagaimana? Oke, untuk pressure mungkin ya, pressure Ya. kita untuk dianggap kompeten Betul. gitu. Untuk pressure-nya sendiri sebenarnya kalau dunia magang sih nggak terlalu gimana pressure-nya ya. Beda halnya ketika nanti kita udah benar-benar kerja gitu. Jadi proses magang tuh proses kita belajar intinya. Proses kita belajar, ya salah ya wajar gitu. Namanya juga belajar gitu, magang. Dan pasti juga di instansi tersebut juga paham
paham ini masih magang dan proses gitu loh. Jadi nggak menuntut bahwa ini harus benar gitu. Jadi intinya semuanya harus dikomunikasikan baik. Ketika kita nggak paham, ketika kita nggak paham sama apa yang ditugaskan, ya kita harus tanya gitu. Jangan sampai itu menjadi pressure gitu loh. Itu menjadi pressure, kita nggak tahu, aduh apa yang harus dikerjain ya, apa ini benar apa enggak ya. Ketika kita tanya ini benar apa enggak atau ini gimana caranya, kan bisa lancar gitu loh. Beda halnya sama ya, beda halnya sama kalau mindsetnya itu jadi dijadiin pressure, pasti ya beban juga ke kitanya. Beda Betul. sama kalau jadiin nyaman dan itu dijalanin dengan komunikasi yang baik, pasti juga hasilnya nyaman ke kita gitu. Berarti baik lagi salah satu poinnya adalah komunikasi ya Iya, kayak From ya. itu penting banget. Oke, sih. Oke, jadi itu teman-teman ya, komunikasi dalam dunia magang itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk belajar juga, jadi kita lebih tahu untuk prosesnya ya kayak Betul. kayak Krom ya. Jadi bukan hanya mikirin ke lebih tekanannya gitu ya Iya, kayak Krom ya. jangan mikir tekanannya tapi mikir gimana caranya kita bisa dapetin apa yang kita cari di Betul. instansi tersebut. Oke, kayak Krom. Thank you banget. Kita lanjut ke pertanyaan section yang keempat nih kayak Krom. Oke. Kalau menurut kayak Krom sendiri, ketika magang di Dinkes itu kayak Krom, berarti pemerintahan ya jatuhnya kayak Krom. Pemerintahan maksudnya. Oke, nah kayak Krom, menurut kayak Krom pada saat magang di Dinkes itu tantangan terbesar yang dihadapi selama magang itu apa sih kayak Krom? Boleh disebutin nggak? Mungkin salah satu kayak Krom yang menurut kayak Krom, wah berat banget nih kayak ini, masalah hidup nih kayak ini. Oke, untuk tantangan tersendiri itu lebih ke karena instansi ya, kita nggak bisa nebak gimana kerjanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang ditugaskan ya itu hal baru buat kita. Oke, Itu hal baru buat kita. Jadi kita di situ benar-benar belajar gitu. Oh, gini loh di dunia kerja di pemerintahan, begini cara kerja di dunia pemerintahan gitu. Oh, gini tugasnya, oh gini tugasnya. Jadi nggak semua hal itu kita kita apa ya? Kita kuasai gitu, kita kuasai. Jadi banyak hal-hal baru yang kita proses belajarnya ya di tempat magang itu sih proses adaptasi dan ya adaptasi dengan kerjaan, dengan lingkungan itu. Hal baru yang kita jangan sampai kaget dengan hal itu gitu. Dan caranya untuk ketika kita nggak kaget dengan hal-hal tersebut, ya kita harus bisa kuasai hal-hal dasar seperti komunikasi, terus juga attitude, dan mungkin lebih dasarnya lagi ke yang miskom office itu sih. Jadi kita harus kuasai itu sih, kuasai itu sama paham cara kerja di sana seperti apa. Itu. mungkin ini kayak boleh dijelasin nggak secara lebih teknis ke teman-teman mungkin yang lebih apa tantangan terbesar, salah satu contoh kasusnya pada saat kayak Krom di Dinkes gitu, mungkin sistem baru kah atau apa gitu. Oke, kalau lebih teknisnya eh tuh tantangan tersendiri dari saya sendiri, ya mungkin karena saya nggak apa ya, di organisasi juga ya, kemana di organisasi untuk waktu sendiri bisa manajemen waktu, pasti manajemen waktu itu penting banget ya. Jadi kayak mulai masuk kerja, terus kita pulang kerja juga harus on time dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk teknisnya sendiri ya lebih ke hal-hal dasar seperti itu sih. Oke, sama boleh tau nggak kayak Krom, kalau kayak tonton penasaran juga kayak Krom, kalau magang di Dinkes itu berarti masuknya dari jam berapa hingga jam berapa tuh kayak Krom? Kalau kemarin jam 7 sih kita harus bisa standby di sana, dan sampai jam kurang lebih jam 4 sih. Jadi ya selama di hari itu kita eh, banyak dikasih kerjaan juga sih. Wow, jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya? Jam 4 sore, kalau nggak salah Jumat tuh sampai jam setengah 5 sih. Dan masuknya juga agak setengah 8, jadi sesuai. Dan istirahat di Isoma mungkin ya? Isoma istirahat. Oke. Kita juga banyak diajak kegiatan luar juga kalau di dinas kesehatan. Jadi banyak bener tur ke lapangan, kayak dibawa ke rumah sakit gitu-gitu, terus kayak dibawa untuk sosialisasi dan sebagainya. Kita juga banyak belajar lah di situ. Jadi apa ya, bapak ibu di sana juga bakal welcome banget ke kita.
Oke, itu dia teman-teman ya. Lingkungannya juga berarti mendukung ya kayak Mendukung, Chrome ya. mendukung. Kalau kita bisa beradaptasi dengan Betul, cepat, iya. asalkan tadi komunikasi dan attitude-nya harus yang benar juga gitu ya kayak Chrome. gitu. Oke. Nah, kayak Chrome berdasarkan pengalaman magang tadi kayak Chrome yang dari Dinkes, tapi berarti sebelumnya mau tanya dulu kayak Chrome. Kita penasaran nih kayak Chrome. Kayak Chrome berarti untuk magang berarti pernah di pemerintahan atau pernah di swasta juga kayak Chrome? Kalau untuk di swasta belum pernah ya, belum pernah. Jadi hanya di dinas kesehatan itu aja sih kemarin. Oke, tapi mungkin berdasarkan preferensi dari Kak Ikrom nih, menurut Kak Ikrom, kalau kedepannya nih diharapkan bekerja ingin di perusahaan swasta atau pemerintah berdasarkan pengalaman magang sebelumnya gitu Kak Oke, Ikrom. ini lebih ke arah tempat magang apa buat kerja? Untuk kerja mungkin Kak Ikrom. Untuk kerja ya, untuk Yes. kerja, untuk kerja. Mungkin lebih ke tujuan kita sih, tujuan kita lebih mau ke arah kemana gitu, mau arahnya semi pemerintahan atau mungkin swasta gitu kan. Yes. Kalau untuk pemerintahan mungkin kalian fokuskan pada jenjang pendidikan mungkin ya, karena pemerintahan pasti dibutuhkan sarjana yang pasti, terus juga pasti juga tingkat apa ya, tingkat gelarnya juga pasti harus di Jelas. atas, jelas gitu, dan harus bertahap juga kalau di pemerintahan. Yang setahu saya kemarin ketika kita memasuki dinas kesehatan atau pemerintahan seperti itu harus berproses mulai dari tahap puskesmas, terus juga nanti dari puskesmas ke Sudinas kesehatan gitu, dan Banyak baru jenjang kita karir. masuk ke pusat gitu. Dan mungkin kalau mau cepat teman-teman juga bisa lewat CPNS gitu kan. Oh iya, Itu tes CPNS ya. tes CPNS itu udah dibuka juga eh, apa ya, untuk formasi administrasi kesehatan juga udah ada gitu. Jadi kalian kalau mau fokuskan situ ya itu ya lebih ke arah akademiknya gitu. Akademik ya. Kalau di bidang pemerintahan ya. Ya pemerintahan gitu. Dan untuk swasta mungkin lebih ke asuransi mungkin ya, asuransi. Nah, kalian mulai dari magang ini. Kalau fokusnya nanti kerjanya mau di asuransi seperti itu, di magang ini kalian kalau bisa coba ya, kalau ya fokuskan di asuransi tersebut gitu. Kita juga di administrasi kesehatan udah kerjasama dengan asuransi yang lumayan bagus lah, lumayan bagus, dan apa ya, ternama di Indonesia gitu. Jadi kalian fokuskan di asuransi tersebut. Ketika nanti udah ada pengalaman di asuransi magang di kampus, dan nanti ketika dunia kerja nggak kaget dengan gimana proses kerja di asuransi. Terus juga pasti bakal dilirik kan, udah ada pengalaman nih di asuransi, jadi pasti bisa dilirik juga gitu sih. Nah, itu dia teman-teman, pentingnya sebuah pengalaman ya. Iya, Betul banget ya kayak Chrome. Jadi pada saat magang ini emang harus di all out ya kayak Chrome ya. Terutama kalau emang kalian preferensinya tadi di bidang pemerintahan atau di bidang swasta. Mungkin kalau di bidang pemerintahan lebih ke akademiknya ya betul kayak Chrome ya. akademiknya sih. Kalau di swasta mungkin pada saat magang ini kalian harus all out gitu ya, agar bisa dilirik sama perusahaan swastanya Betul. gitu ya. Nah, Kak Ikrom mungkin yang terakhir nih Kak Ikrom. Berarti tadi Kak Ikrom berdasarkan cerita dari Kak Ikrom berarti pernah magang untuk untuk saat ini di kesempatan ini mungkin hanya di perusahaan pemerintahan gitu ya. Pemerintahan sejauh ini. Tapi ada nggak sih Kak Ikrom merasa ingin coba magang di perusahaan swasta gitu juga? Perusahaan swasta ada, pasti ada. Perusahaan swasta juga karena kalau kita di pemerintahan ya, kalau kita fokuskan di pemerintahan juga nggak salah sebenarnya. Cuma ya tergantung kita fokusnya kemana, jadi harus dimaksimalkan ya di situ. Mungkin boleh dijelasin nggak Kak Ikrom secara singkat perbedaan antara pemerintahan, magang di pemerintahan dengan magang di swasta gitu Kak Ikrom? Oke, mungkin kalau dilihat gambarannya lebih ke di pemerintahan pasti lebih apa ya, lebih terstruktur ya. Swasta juga sama, mungkin swasta lebih ke agak semi formalnya gitu kan, tapi pemerintahan yang pasti jelas itu benar-benar formal gitu. Itu kalau swasta ya kalian lebih fleksibel lah gitu, ada yang lebih fleksibel karena peraturannya berbeda-beda juga. Betul, mungkin ya, setiap perusahaan swasta gitu. Oke, kita lanjut Kak Ikrom. Nah, berdasarkan cerita magang yang tadi Kak Ikrom sudah ceritakan, kalau pandangan dari Kak Ikrom nih
setelah Kaikrom lulus nanti, setelah wisuda, Kaikrom tujuannya tuh ingin kemana dan ingin menjadi apa? Jadi apa ya? Iya, pengen cita-citanya mungkin jadi administrator kah, atau mungkin jadi badan riset gitu, riset penelitian di BPJS mungkin. Oke. Ya, Ini sharing aja teman-teman. Ini Oke. lebih ke tujuan personal saya ya, tujuan personal Betul. saya. Ketika nanti saya udah lulus, target sih ya untuk sekarang sih langsung ke rumah sakit ya. Ini intinya fokus saya ke rumah sakit terlebih dahulu, pengalaman di rumah sakit mungkin ya 2 sampai 4 tahun di rumah sakit. Ketika udah di rumah sakit ya, ketika ada rezeki nanti insya Allah nanti ke depannya ya dilanjutkan untuk S2, dilanjutkan untuk S2, dan untuk ketika S2 eh, target saya sih ingin jadi dosen ya, dosen maksudnya ya dosen Dosen. dosen yang Oh. fleksibel gitu loh. Oh. Jadi kayak enak lihat kerja jalan di rumah sakit, tapi ketika weekend Sabtu Minggu atau mungkin ada waktu luang di rumah sakit bisa mengajar gitu loh. Oke. Jadi kayak apa ya namanya kalau sekarang praktisi mungkin ya. Iya, Ya, dosen praktisi. ya Betul, seperti itu. Kaikrom. Jadi itu sih Oh. target ya Ke depannya. ya insya Allah ya Amin. semoga bisa. Oke, Itu wow. sih. Boleh di-spill gak Kaikrom rumah sakit yang menurut Kaikrom nih wow banget nih kalau masuk sini gitu. Banyak ya Banyak di banget, iya. di Jakarta tentunya banyak rumah sakit yang udah ternama dan udah bagus juga gitu loh. Jadi udah terakreditasi juga, dan tergantung rezekinya nanti gimana ya, semoga bisa dapat di rumah sakit yang bagus lah. Oke. Amin Kaikrom. Oke gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 sampai 4 tahun caranya Kaikrom ingin di rumah sakit terlebih dahulu sambil menjadi dosen praktisi mungkin ya Kaikrom ya. Jadi berjalan dengan 2 kaki. Oke. Tapi berarti rencananya stay di Jakarta Kaikrom. Stay di Jakarta sih, stay di Stay ya? Jakarta, stay di Wow, Jakarta. perantauan Iya, gitu ya. jadi rantau ya. Iya. Kaikrom berarti dari rantau kan ya? Rantau, saya rantau dari Banten, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Oke, itu dia. Wow, ini dia jiwa-jiwa perantau Jakarta teman-teman ya. Gitu. Harus ditiru. Setahu saya di sini kan banyak perantau juga ya. Kaikrom? Banyak banget, Banyak banget di Stikes ya. mahasiswa Stikes yang dari luar pulau juga banyak. Betul. Ini dia waktunya pembuktian ya Kaikrom ya. Betul, jangan sampai sia-siain kalian jauh-jauh ke Jakarta, jauh-jauh kuliah, biaya dan sebagainya banyak, dan harus dimaksimalin lah. Betul. Ini dia. Arenanya di Jakarta gitu. Iya, Kaikrom ya. buktiin di sini. Oke, betul. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan peserta. Peserta. Oh, ini di Instagram itu ya? Iya, Instagram. Aduh, apa ini? Udah kocak ini deh. Oke, Kaikrom. Ini kita ada pertanyaan dari audiens Kaikrom. Oke. Jadi kita tuh sebelumnya kita udah bikin juga question box untuk para penanya yang ingin bertanya gitu, yang kepo tentang magang-magang tuh gimana sih dari Oke. mahasiswa-mahasiswa Stikes, mahasiswa ada juga gitu ya Kaikrom. Nah, ini pertanyaan pertama, sebutin nama kali ya. Nama Instagramnya. Dari Instagram namanya Cheat Wheels Kaikrom. Yes. Dia bertanya nih Kaikrom. Cara menghadapi masalah dan membagi waktu ketika berorganisasi, bekerja, dan berbisnis. Ada 3 nih Kaikrom. Berorganisasi, bekerja, berbisnis. Gimana sih cara menghadapi masalah dan membagi waktunya? Sibuk banget nih kayak Cheat Wheels nih. Berarti bekerja, Iya, magang, Iya. dan organisasi, bekerja, berorganisasi, sama berbisnis. berbisnis. Berbisnis mungkin bisnis kecil-kecilan mungkin dia Oke, Kaikrom mungkin gitu ya. Oke. Ada 3 nih. Sibuk juga nih. Iya. Bagus. Gimana cara bagi waktu dan manajemen waktunya, intinya itu ya? Betul. Oke, intinya itu. Mm-mm. Intinya kalau udah berorganisasi pasti kita belajar buat manajemen waktu itu, Pasti. dan ketika udah pengalaman di organisasi, kita udah terbiasa dengan organisasi, pasti punya apa ya, punya manage waktu yang udah terlatih gitu harusnya ya. Jadi gimana caranya ketiga bisnis, terus juga manajemen waktu, terus bisnis Iya, berbisnis, berorganisasi, dan bekerja. Nah, itu cukup Kompleks sih. kompleks juga ya, Iya, cukup ada kompleks 3 kayak juga. gitu. Ada 3, dan sebisa mungkin harus lihat dulu prioritasnya kemana. Oke. Prioritasnya kemana,
kamu prioritasin ke organisasi dulu, atau mungkin ketika mungkin dibutuhkan di magang dulu fokuskan gitu. Jadi bisnisnya bikin apa ya, bikin bikin 20% dulu lah, 20%, 80%-nya ke magang dulu gitu. Jadi intinya harus tahu prioritas kita kemana gitu, sikonnya seperti apa, dan pasti juga bakal lihat mana yang lebih penting dan mana yang lebih dibutuhkan. Oke, setuju banget gitu ya teman-teman. Oke, cheat wheels sudah terjawab ya. Skala prioritas berarti cheat wheels dari Kak Ikrom berarti ya. Berarti urgensinya yang mana dulu yang terlebih Iya. dahulu, yang penting yang dibereskan dulu Iya. gitu ya Kak Ikrom ya. Oke. Oke, Kak Ikrom, thank you buat jawabannya. Cheat wheels nanti kalau masih mau nanya lebih lanjut boleh tanya DM Kak Ikrom ya. Boleh banget ya. Oke, nanti IG-nya ditaruh di bawah sini ya. Tolong ya, editor. Nah, oke. Nah, Kak Ikrom, ini ada pertanyaan kedua nih Kak Ikrom. Namanya bagus nih. Boleh. Dari username, nama Instagramnya Vincenzi. Oke. Yes, Vincent mungkin namanya ya. Kak Ikrom, seperti yang kita tahu nih, Kak Ikrom kan berdampak banget nih di Stikers Rumus Sada. Pastinya Kak Ikrom ini teman-teman dikenal nih di mana-mana, di kalangan mahasiswa Stikers Rumus Sada pastinya gitu ya. Nah, teman-teman, for your information, fun fact. Jadi Kak Ikrom ini tuh pernah menjabat sebagai ketua Hima Atkes tuh sebagai 2 periode, teman-teman. Jadi ini bukan kaleng-kaleng lagi nih CV backgroundnya gitu ya. Yang kita hadirkan ini sangat berdaging, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Vincenzi. Kak Ikram, boleh nggak di-sharing sedikit tentang suka duka selama menjabat jadi ketua Hima Atkes selama 2 periode? Aduh, suka duka ya, ini flashback lagi nih. Betul, throwback dikit kita Kak Ikram, nostalgia. Iya. Yes, mungkin dari dukanya dulu kali Kak Ikram. Oke, dukanya. Ya, sedih-sedih dulu. Aduh, Himakes nggak ada dukanya sih ya. Us. Seneng mulu nih ya. Bener. Oke, join Hima Atkes guys. Betul. Iya. Himakes nggak ada dukanya nih. Nanti tunggu aja oprek ya guys ya. Dukanya Iya. dapur kita aja nggak sih gitu kan? Iya. Jangan dikeluarin diumpetin ya. aja. Karena kita ceria dulu nih. Iya. Oke, kalau dukanya sih, kalau mahasiswa masuk organisasi, dukanya pasti yang pertama waktu kita kebagi antara akademik dan juga organisasi. Itu dukanya. Sebenarnya nggak duka sih, maksudnya itu udah resiko antar organisasi. Gimana caranya kita bisa atur kedua waktu itu, akademik jalan ya organisasi juga harus terpenuhi gitu. Dukanya ya itu waktu kita habis dengan organisasi ya kan, kita nggak bisa ya yang hal-hal kecil seperti kita main dengan teman, hal waktu tersebut agak kurang gitu kan. Dukanya seperti itu. Tapi ketika kita yakin fokus kita di organisasi dan tujuan kita di organisasi buat hal-hal yang baik, pasti hal-hal tersebut juga nggak terlalu berdampak atau nggak terlalu dijadikan duka lah gitu. Jadi fokus kita lebih ke organisasinya, apa yang kita cari di organisasi itu sih. Oke, berarti apa yang dicari dalam satu organisasi tersebut ya? Betul. Mungkin boleh di-share nggak Kak Ikram? Betul. Kalau dari Kak Ikram sendiri mungkin memandang kenapa sih Kak Ikram lebih milih organisasi, bahkan di sini sampai 2 periode ya Kak Iya, Ikram ya? betul. Mungkin apa sih yang Kak Ikram lihat dari organisasi tersebut sehingga Kak Ikram rela mengorbankan waktu yang bisa mungkin dipakai buat having fun sama teman-teman, main PS sama teman mungkin ya Kak Ikram ya? Gitu, kenapa Kak Ikram rela nih mengorbankan waktu yang untuk having fun itu untuk sebuah organisasi Hima Atkes? Oke, dari awal mungkin saya tahu tujuan saya masuk stikes atau mungkin masuk organisasi gitu. Yang pertama ya mencari pengalaman juga yang pertama, terus juga mencari pengalaman tentu karena di organisasi kita banyak bertemu dengan orang gitu kan, banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan gitu, mulai dari pengabdian masyarakat terus dan lain sebagainya. Itu sangat bisa dijadikan pengalaman untuk kita nanti di dunia kerja ya. Dari organisasi ini kita juga belajar gimana caranya kita bisa adaptasi dengan waktu yang sibuk, berbagi waktu, gimana caranya bisa efektif waktu kita gitu. Karena ketika nanti kita udah kerja, hal-hal yang ada di organisasi ini pasti bakal berimpact nanti gitu. Gak bakal kita rasain sekarang gitu, capeknya di organisasi, aduh pulang malam terus banyak hal yang harus diurusin gitu kan, waktu yang tersita gitu. Tapi nanti ketika di dunia kerja, ketika kalian udah ada pengalaman di organisasi seperti itu, kalian gak bakal kaget nanti di dunia kerja. Terus juga yang pasti intinya di
waktu sih, intinya di waktu, yang intinya dikorbankan. di waktu dikorbankan. Oke. Oh, berarti itu dia tadi ya Kak Ikrom ya, yang diyakini oleh Kak Ikrom lebih mengarah kepada bekal masa depan berarti ya. Betul, Organisasi target itu kita sebagai bekal seperti masa apa depan. gitu. Oke. Target juga ya Kak Ikrom ya. Oke, berarti Kak Ikrom ini visioner visioner banget ya Ya, orangnya ya. harus harus Masa harus depan ya. harus lihat ke depan seperti apa target Betul. kita di depan, dan ya korbankan di sekarang gitu kalau mau target kita tercapai di depan nanti gitu. Betul. Lebih baik bersusah sekarang daripada bersusah Betul. sampai masa Iya. depan gitu ya Kak Ikrom ya. Oke, itu dia Vicenzi ya. Itu untuk sukanya. Nah, untuk dukanya Untuk sorry. dukanya. Iya. Nah, Kak Ikrom, kalau dari sukanya nih gimana? Pasti Suka. banyak banget dong Kak Ikrom ya. Banget. Untuk sukanya di Himakes ya, di Yes, Himakes, Himakes. sukanya banyak, seneng lah, seneng dua periode di Himakes, banyak pengalaman intinya, terus juga banyak bertemu dengan orang-orang, terus banyak hal yang saya tahu di Himakes ini, banyak yang menyenangkan lah, banyak yang menyenangkan, nggak menjadikan saya beban di Himakes ini, jadi lebih ke tempat tempat saya untuk bermain di Himakes, terus banyak ya teman-teman juga merasakan lah nanti gimana di Himakes, saya sih menganggapnya bukan jadikan beban ya, tapi lebih ke ya di having Dan fun belajar aja gitu, gitu ya. having fun dan belajar sih itu. Oke. Belajar, jadi ya di bawahnya juga kedepannya bakal nyaman. Kalau dari awal kita udah jadikan beban dan tertekan, ya pasti kedepannya bakal sulit gitu. Tapi kalau Betul. dari awal kita udah niatnya eh, baik dan juga kita punya target, pasti bakal baik juga prosesnya. Betul. Itu dia mindset menentukan Mindset pernyataan ya. pasti. Betul, itu dia. Jadi ya teman-teman, tunggu apa lagi? Nanti kita bakal open recruitment. Tolong di stay tune ya nanti ya. Betul. Iya. Stay tune di Harus join, Oprek harus sama join. Gima Akes ya. Karena ini lingkungannya positif, dan Positif. pasti akan membangun banget ya Kak Iya Ikrom ya. pasti. Parah. Oke, Betul. itu dia. Oke Kak Ikrom, thank you banget. Vicenzi sudah menjawab ya pertanyaannya. Gitu ya. Tapi Kak Ikrom, aku sedikit penasaran nih. Ya. Mungkin teman-teman sedikit penasaran juga Kak Ikrom. Berarti kan selama menjabat 2 periode ini, Kak Ikrom menuntun atau memimpin berapa anggota? Lebih dari 20 orang ya? Iya, lebih. Lebih dari, nah, dalam saat memimpin 20 lebih anggota itu Kak Ikrom, pasti kan berbeda-beda pikirannya. Beda banget. 20 kepala Banyak dijadikan satu kepala. kan susah banget ya Kak Ikrom ya. Susah banget. Pasti mungkin terkadang ada konflik gitu ya Kak Iya. Ikrom ya. Dari pandangan Kak Ikrom nih sebagai ketua Himatkes yang menjabat 2 periode, menurut Kak Ikrom konflik tersebut itu apakah bisa berdampak buruk atau bisa berdampak baik, itu berdasarkan apa Kak Ikrom? Mungkin selama menjabat sebagai ketua Himatkes, dari yang Kak Ikrom rasakan, menurut Kak Ikrom manajemen konflik seperti apa yang bisa diterapkan kalau misalkan ada konflik di organisasi gitu, atau mungkin pada saat kita nanti ketika ada konflik pada saat magang gitu, sikap apa sih yang harus kita ambil Kak Ikrom sebagai calon-calon pemimpin pastinya? Oke, sepengalaman saya ketika di organisasi kemarin di Himatkes tentunya eh, nggak sedikit ya, pasti banyak banget selama dua periode itu masalah ya, banyak masalah, banyak problem yang kita lewati gitu, untuk seperti apa kita menanggapinya, itu lebih ke arah gimana caranya kita bisa apa ya, jangan melihat dari satu sisi aja, Oh jangan iya, melihat dari satu oke. sisi. Jadi gimana caranya melihat masalah itu, jangan lihat dari satu sisi tapi lihat juga dari sisi-sisi yang lain. Oke. Ya, itu bakal ngebuka kita banget, masalah itu tuh seperti apa gitu. Dari situ, dari kita lihat sisi lain, pasti bakal kelihatan, oh, celah cara kita buat nyelesainnya seperti apa. Oke, tarik ambil benang merahnya. Gitu. Oke. Betul, ambil benang merahnya, dan ketika udah dapat benang merahnya, gimana caranya dengan sikap yang ya dewasa, dan nggak apa ya, nggak memihak, diselesaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, musyawarah, dan pasti juga bakal selesai juga dengan baik, karena dengan masalah-masalah yang ada tersebut kita bisa banyak belajar gitu. Itu dia teman-teman ya, yang pasti bermusyawarah dan melihat POV atau sudut pandang Ya, lainnya gitu ya harus Kak Ikrom. dilihat.
Jadi biar kita ngomong keputusannya secara netral juga Betul, gitu ya, kayak apalagi seorang ketua ya. Iya. Jadi kita nggak bisa ngejudge dengan satu omongan orang Betul. orang tersebut seperti itu. Tidak, jangan seperti itu. Nggak boleh kayak gitu. Itu sangat rawan ya Iya, Kak Ikram ya. rawan harus benar-benar berpikir jauh lah. Oke, itu dia teman-teman, catat ya, ilmu mahal ketika kalian magang atau ketika saat dia berorganisasi. Pasti kan ketika magang kan ada berorganisasi juga gitu ya Betul, Kak Ikram ya, ada dengan pasti. divisi lain gitu ya. Itu dia teman-teman, jadi harus pintar menganalisis situasi sikon, dan yang pastinya tetap attitude balik lagi ya. Iya, tenang, harus tenang. Yes. Oke, Kak Ikram, thank you banget jawaban-jawabannya yang sangat-sangat daging tadi ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ikram, pertanyaan Oke. ketiga. Di mana di sini ada pertanyaan dari Citzura. Citsura. Iya, Kak Oke. Ikram. Oke. Nah, dari Citzura ini Kak Ikram, dia kepo nih Kak Ikram. Dia pengen nanya. Kalau dari Kak Ikram sendiri, mungkin boleh di-share gak nih? Persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum memasuki seminar proposal? Oh, sempro ya. Iya. Aduh, jauh nih. Semester berapa dia nih? Aduh, nggak disebutin nih Kak Ikram. Disebutin ya. Iya, Citzura. Seminar proposal. Persiapan ya? Iya, apa? persiapan apa yang harus dilakukan dalam memasuki sempro gitu. Sempro. Oke. Untuk Untuk cepat lulus kayaknya. ini mau coba. Udah semangat dia Iya. udah prepare dari sekarang. Iya. Bagus lah, bagus. Ini gambaran aja untuk Citzura ya, untuk Yes. Citzura gambaran gimana ketika nanti sempro dan apa yang harus dipersiapkan. Intinya ketika udah sempro pasti kita udah melewati tahap proses kita gimana menyusun proposal kita. Oke, iya. Oke, ya proposal kita menyusun mulai dari bab judul sampai dengan bab 4 ya, gimana caranya kita dari proses itu kita pasti belajar, kita pasti tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis, apa yang kita pahami pasti nyangkut di kita gitu kan. Itu pasti nyangkut di kita ketika seminar proposal ya, ketika kita udah ngejalanin prosesnya itu dengan baik, kita pahami apa yang kita kerjakan, pasti proses sempronya juga bakal lancar-lancar aja gitu, karena yang ditanyakan ketika seminar proposal ya yang kita kerjakan ini Oke. gitu loh. Intinya itu jadi kerjakan proposal atau skripsinya itu dengan baik, kerjakan oleh kalian sendiri ya, oleh Betul. kalian sendiri, jangan Joki-joki jangan ya. ya, itu jangan Iya, jangan banget itu. Kalian harus yakin sama kemampuan diri kalian sendiri gitu, jangan sampai ke hal-hal yang negatif seperti itu. Yakin dengan proses kalian sendiri, yakin dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian juga gak sendiri, kalian juga ada teman, ada dosen pembimbing tentunya. Pasti. 2 ya, jadi maksimalkan itu ya, jangan sampai menyimpang lah. Itu jangan sampai menyimpang, pasti bakal diarahkan, pasti bakal dibantu juga gitu. Seperti itu. Intinya kerjakan skripsi atau proposalnya dengan baik. Seminar proposal nanti bakal ngikutin hasilnya sesuai dengan proses apa yang kita lakukan. Prosesnya baik, hasilnya juga pasti akan baik. Oh, Gitu. benar sekali teman-teman. Proses yang baik pasti hasil yang baik gitu ya Kak Ikram ya. Betul. Kata-kata hari ini. Oke, Citzura udah terjawab ya, Citzura. Itu dia tadi dari Kak Ikram, mungkin persiapannya dari hal-hal yang sudah disusun itu usaha sendiri gitu ya Iya. Kak Ikram ya. Dan maksimalkan support yang ada, support dari teman, support dari dosen pembimbing gitu ya. Oke, itu dia. Oke, terima kasih banyak Kak Ikram Iya, atas oke. waktunya dan jawaban-jawaban yang sangat-sangat pasti berilmu banget ya buat kita teman-teman di sini ya, yang masih ingin, yang udah mempersiapkan magang dan pastinya yang udah pengen bekerja juga gitu ya. Semoga podcast hari ini itu dapat berkesan di teman-teman, Amin, dapat amin, menjadi amin. daging juga bagi Iya. teman-teman yang Kak Ikram ya. Oke, untuk mungkin sebagai penutup, mohon maaf Kak Ikram kalau ada salah kata-kata. Ya, mohon maaf juga apabila penyampaian yang kurang maksimal, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin, pasti sangat bermanfaat Kak Ikram, Iya, terutama untuk Citzura. Iya. Oke, teman-teman, mungkin sampai untuk sementara podcast kita hari ini sampai di saat ini aja Kak Ikram. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal ada episode berikutnya di mana kita akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah dengan Kak Ikram pastinya ya. Pastinya akan sama hebatnya dengan Kak Ikram juga, dan pastinya akan menjadi daging juga untuk kita semua gitu Kak Ikram. Oke, mungkin boleh di recommendation nanti siapa yang mau kita hadirkan gitu. Meriana.